Cek 1 2. Masuk ya? Ganti namaku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bidan. Terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan rahimnya. Webinar di Rumah Sakit Tugu Ibu pada pagi ini dapat terselenggara dengan tema Kedeteksi Dini Kegawat Daruratan dan Penyulit Kehamilan dan Persalinan. Sahabat bidan yang kami hormati, acara webinar Rumah Sakit Tugu Ibu pada saat ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Tugu Ibu dan PT Prisian Flag. Dengan jumlah peserta webinar 100 orang. Baik, sebelum saya membacakan tata tertib pada kesempatan webinar hari ini, saya ingin menyapa sahabat bidan dulu. Mohon dibuka untuk suaranya, di-unmute dulu. Sahabat bidan silahkan di-unmute dulu untuk suaranya. Ya. Pagi, Bu. Sahabat bidan apa kabar? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Semangat untuk mengikuti webinar ya. Terima kasih. Baik, silahkan di-mute kembali. Saya akan membacakan tata tertib pada kesempatan ini. Tata tertib webinar Rumah Sakit Tugu Ibu. Yang pertama, hadir tepat waktu dan mengisi link absensi yang sudah ada di chat room. Mengikuti materi seminar sampai selesai. Mohon tidak menyela atau bertanya saat pembicara atau narasumber sedang menyampaikan materi. Silahkan mute audio masing-masing terlebih dahulu. Dan untuk sesi tanya jawab diberikan oleh moderator pada sesi akhir materi. Untuk acara ini akan direkod dan ditayangkan di medsos Rumah Sakit Tugu Ibu, yaitu YouTube Rumah Sakit Tugu Ibu. Demikian tata tertib webinar pada kesempatan ini. Baiklah Bapak, para sahabat bidan Rumah Sakit Tugu Ibu, terima kasih juga narasumber kita sudah hadir pada kesempatan ini. Untuk acara selanjutnya kita masuki sambutan Direktur Rumah Sakit Tugu Ibu, Dr. Dianawati MARS. Karena beliau saat ini berhalangan, akan kami sampaikan dalam bentuk recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Esta Manasarasti, spesialis obstetri dan ginekologi, selaku Kepala Instalasi Peristi Perinatal Resiko Tinggi Rumah Sakit Tugu Ibu, sekaligus merangkap sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Saya hormati juga Dr. Miranti Dewayani, selaku Ketua Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Tugu Ibu, merangkap sebagai Ketua Komite K3 Rumah Sakit dan moderator pada kegiatan webinar kali ini. Dan yang tak lupa saya hormati pula seluruh bidan yang hadir pada kegiatan webinar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita masih bertemu walaupun hanya di ruang virtual kali ini. Insya Allah kita semua saat ini dalam kondisi sehat walafiat, lahir maupun batin. Ibu-ibu bidan yang saya hormati, webinar kali ini mengangkat tema tentang deteksi dini kegawat daruratan dan penyulit kehamilan dan persalinan. Bagaimana kita ketahui bahwa
Salah satu penyebab kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir itu adalah kegagalan dalam penanganan kegawat daruratan dan penyulit saat persalinan. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi lainnya, di antaranya yang kita kenal sebagai 3T. T yang pertama yaitu terlambat mengambil keputusan, T yang kedua terlambat sampai ke tempat tujuan, dan T yang ketiga itu adalah terlambat mendapatkan penanganan. Webinar kali ini insya Allah akan memberikan pencerahan atau refreshing ilmu bagi kita semua tentang kegawat darurat dan kebidanan agar pasien-pasien yang datang kita dapat kita tangani lebih baik lagi. Dengan semakin baiknya penanganan ibu dan bayi saat persalinan, diharapkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dapat terus kita turunkan. Ibu-ibu bidan yang saya hormati dan yang saya cintai, perlu saya sampaikan bahwa saat ini Rumah Sakit Tugu Ibu siap berkolaborasi dengan ibu-ibu bidan semua dan siap berkontribusi pada negara Republik Indonesia ini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi sebagaimana dicanangkan dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan mari kita berkolaborasi untuk turut berpartisipasi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi menuju Indonesia sehat. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat bidan, walaupun direktur tidak hadir pada kesempatan ini, pidato yang beliau sampaikan menunjukkan dukungan terhadap webinar yang diadakan pada kesempatan ini. Kita masuki acara selanjutnya, tayangan tentang profil Rumah Sakit Tugu Ibu yang akan disampaikan oleh marketing Rumah Sakit Tugu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bidan? Semoga selalu sehat agar dapat menjalankan tugas-tugas sebagai pelayanan kepada pasien dengan baik. Izinkan saya Eka Nuryani dari Humas dan Marketing Rumah Sakit Tugu Ibu menyampaikan sesi sharing sedikit tentang profil Rumah Sakit Tugu Ibu. Baik, beliau adalah Bapak Haji Suhaibin Sidi. Beliau adalah founder dari Rumah Sakit Tugu Ibu. Rumah Sakit Tugu Ibu terbentuk di tahun 1985 sampai dengan sekarang. Jadi saat ini usia Rumah Sakit Tugu Ibu sudah 36 tahun. Rumah Sakit Tugu Ibu tersertifikasi oleh CARS pada tahun 2019. Visi kami adalah menjadi rumah sakit pilihan terbaik, inovatif, kreatif, dan berkah di kelasnya. Moto kami memberikan pelayanan dengan hati. Ini adalah sedikit remind ya, menjelaskan kembali bahwa saya sangat paham bahwa teman-teman bidan sudah familiar dengan Rumah Sakit Tugu Ibu. Fasilitas Rumah Sakit Tugu Ibu dilengkapi dengan instalasi gawat darurat 24 jam, baik instalasi gawat darurat COVID dan non-COVID. Rawat jalan kita ada 13 poli spesialis, termasuk poli umum, poli gigi, fisioterapi, dan medical check-up. Ini adalah gambaran dari rawat jalan Rumah Sakit Tugu Ibu. Ada HD di dalamnya. Rawat inap kami ada 132 tempat tidur dari pasien kelas 1, VIP, kelas 2, kelas 3, dan pasien VVIP. Ini adalah fasilitas rawat inap perinatologi.
pelayanan kebidanan, rawat inap kebidanan. Ini adalah kamar bersalin di ruang VIP dan ruang tunggu di ruang kebidanan. Operasi kami melayani operasi mata, THT, termasuk kebidanan dan kandungan, laparotomi maupun SC dan tindakan lainnya untuk kebidanan, bedah umum, dan bedah ortopedi. Rumah Sakit Tugu Ibu dilengkapi juga dengan fasilitas ICU dan HCU. Sebentar lagi ada picu ya, Ibu sahabat bidan. Nanti jika sudah mulai sounding, kita akan sounding ke teman-teman sahabat bidan. Penunjang medis kami dilengkapi dengan radiologi dan laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, dan pelayanan penunjang lainnya seperti ekokardiografi, HD, CTG, USG, dan lainnya. Tetap dengan quality control internal maupun eksternal. Jadi insya Allah terjamin secara hasil dan mutunya. Ini adalah sekilas tentang produk-produk Rumah Sakit Tugu Ibu. Saat ini kami ada promo produk 10% untuk pemeriksaan laboratorium dan rongsen sampai dengan akhir Desember 2021 serta upgrade kelas sampai dengan Desember 2021 dan ada diskon pemeriksaan paket laboratorium 15%. Jadi silahkan menikmati layanan promo kami, dapat menghubungi bagian pendaftaran kami untuk mendapatkan layanan promo tersebut. Ini beberapa produk kami ada telemedicine, home care, dan ini promo paket melahirkan untuk pasien non-BPJS. Harganya kita sesuaikanlah dengan BPJS ya, dengan mutu layanan yang maksimal. Ini paket medical check up, bisa menghubungi bagian pendaftaran atau WhatsApp kami di nomor WhatsApp yang terlampir di bawah. Kami siap melayani sahabat bidan dan rekan-rekan semuanya. Ini ada dry mist, paket sehat. Rumah Sakit Tugu Ibu menerima pasien dengan pembayaran tunai, jaminan perusahaan dan asuransi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan Bansos. Ini adalah jadwal praktek dokter Poliklinik Kebidanan, yaitu Dr. Suharni Kahar, Dr. Dewi Retnowati, dan narasumber kita Dr. Esa Manasa di hari Senin, di hari Rabu sore, Senin sore, Kamis pagi, di Jumat sore, dan Sabtu pagi. Silakan melakukan pendaftaran di pendaftaran WhatsApp yang telah kami share di media sosial kami atau dapat langsung mengunjungi bagian pendaftaran untuk mendapatkan jadwal konsultasi dengan beliau. Layanan informasi kami untuk layanan IGD dapat dihubungi di 8708268 SPGDT Rumah Sakit Tugu Ibu by WhatsApp untuk kondisi emergensi di 0813 1963 0976. Bagian pendaftaran kami di 8710870 extension 001 atau 002 atau dapat ke kamar bersalin di extension 156 untuk keluhan, masukan, dan sharing lainnya dapat menghubungi di bagian humas dan pemasaran di extension 144. Dr. Esa Manasa Resti dapat beliau berkenan untuk dihubungi oleh sahabat bidan di 0812 10 15 243 atau follow Instagram beliau di @esa_manasa. Demikian sahabat bidan, sesuai dengan sambutan direktur yang disampaikan bahwa Rumah Sakit Tugu Ibu siap melakukan kolaborasi dengan sahabat bidan semua. Jangan sungkan untuk menghubungi kami untuk mempermudah pelayanan dan komunikasi terhadap pelanggan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Eka. Sahabat bidan, gimana? Mudah-mudahan semakin mengenal Rumah Sakit Tugu Ibu, semakin sayang di Rumah Sakit Tugu Ibu, dan dapat melakukan kolaborasi dengan Rumah Sakit Tugu Ibu.
Terima kasih sekali lagi. Baik, kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu sampaian dari narasumber kita tentang materi deteksi dini kegawat daruratan dan penyulit kehamilan dan persalinan. Acara akan saya limpahkan ke moderator kita. Pada kesempatan ini, moderator akan dibawakan oleh Dr. Miranti Dewayeni. Beliau adalah Ketua K3 Rumah Sakit Tugu Ibu. Dan narasumber adalah Dr. Esa Manasa Resti, SPUG. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sahabat bidan Rumah Sakit Tugu Ibu. Mudah-mudahan pada pagi ini kita dalam keadaan sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam acara webinar bidan, deteksi dini, kegawat daruratan, dan penyulit kehamilan dan persalinan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa angka kematian ibu dan anak masih tinggi di Indonesia, di mana angka ini dapat dicegah melalui deteksi dini serta rujukan yang cepat dan tepat. Penyebab kematian ibu dan anak antara lain preeklamsi, perdarahan, dan infeksi. Oleh karena itu, kita berkumpul di sini untuk berdiskusi masalah-masalah tersebut. Telah hadir bersama kita Dr. Esa Manasa Resti, SPOG, yang akan mempresentasikan materi. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. Dr. Esa Manasa Resti, spesialis obstetri dan ginekologi, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1982, status menikah dengan 2 anak. Beliau menempuh pendidikan S1 di FK Universitas Yarsi dan menyelesaikan program pendidikan obstetri dan ginekologi di Universitas Indonesia. Saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Tugu Ibu Cimanggis Depok dan Rumah Sakit Bayangkara Sesbima Lebak Bulus. Banyak pelatihan dan seminar yang telah diikuti oleh Dr. Esa. Untuk mempersingkat waktu, bila ada pertanyaan mengenai materi ini, sahabat dapat mengetik di kolom chat atau bisa raise hand setelah presentasi. 3 penanya terbaik akan dipilih dan mendapatkan souvenir cantik dari Rumah Sakit Tugu Ibu. Kepada Dr. Esa Manasa Resti, SPOG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada sahabat bidan semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai deteksi dini kegawat daruratan dan penyulit kehamilan dan persalinan. Bahan ini saya angkat karena memang sekarang ini kan banyak kasus-kasus yang harus kita deteksi dini dari awal sehingga akan mengurangi komplikasi maupun morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi. Ini mana? Ini mana? Ya, deteksi dini kegawat daruratan dan penyulit kehamilan dan persalinan. Jadi memang kan ini kita bahas karena memang ibu sahabat bidan semua kita tahu bahwa angka kematian dan bayi masih tinggi. Ya, ini menurut tahun 2015 data yang saya dapat itu kematiannya 102 per 100.000 kelahiran hidup dengan angka kematian bayi 23 per 1.000 kematian. Nah, ini sebetulnya muda ya dokternya tahun 80. Dapat dicegah melalui deteksi dini dan rujukan yang cepat dan tepat. Nah, apalagi kita sudah ketahui penyebab kematian tersering itu adalah preeklamsi, perdarahan, dan infeksi.
Ini konsep dasar kegawat daruratan ya. Kita tahu gawat daruratan obstetrik itu sangat berakibat kematian ibu dan bayi. Ini hitungannya bisa ke menit maupun detik ya. Jadi perlukan pertolongan yang cepat, tepat, cermat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Ukuran keberhasilannya dapat diatur oleh waktu tanggap atau respon time dari penolong, tindakan diagnosis dan penanggulangan segera, serta pertolongan yang dilakukan untuk secara airway, breathing, dan circulation. Jadi memang kenapa saya anggap ini lebih dulu, karena ini adalah pertolongan awal atau dasar dari tindakan kegawat daruratan pada medis, pada tindakan obstetri. Dimohon kepada para peserta jangan mencoret-coret materi. Terima kasih. Oke. Penata laksanaan awal nih pada pasien-pasien kegawat daruratan pada ibu hamil. Pertama kita harus tetap tenang, jangan panik. Karena kalau memang panik pasti akan pasien pun ikut panik, itu udah pasti. Jadi kita harus tenang, jangan panik. Ibu jangan sendirian. Kalau bisa dalam keadaan pasien-pasien darurat, ibu ditemani oleh keluarga. Minta bantuan, jika pasien tidak sadar kita harus airway, breathing, circulation. Kalau dia shock, ibu miring kiri, kaki ditinggikan dan longgarkan pakaian. Harus lakukan pemeriksaan cepat, tanda vital, warna kulit, dan perdarahan. Ini pengkajian awal yang harus dinilai adalah ada nggak tanda-tanda sianosis, gawat nafas, warna kulit, suara paru, akralnya gimana, dingin atau hangat, nadinya cepat, dan tekanan darah. Selanjutnya kalau sudah tahap awal kita menilai, kita harus lihat perdarahan pervaginam ini dari mana nih. Perdarahan pervaginamnya kita lihat dari usia kehamilan, dari usia ibu, riwayat persalinan, keadaan vulva, kondisi kandung kemih. Kalau pasien tidak sadar atau kejang, kita pikirkan adalah tekanan darah dan temperatur. Kenapa? Kalau tekanan darah kita cek apakah dia kejangnya karena eklamsi. Kalau temperatur nih kita curiga ibunya misalnya adanya meningitis atau adanya infeksi. Demam dan nyeri abdomen. Shock, ini shock udah tahu ya. Shock itu biasanya gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan sehingga jaringan itu tidak mendapati kebutuhan oksigen dan nutrisi. Biasanya shock ini nih kenapa saya angkat karena shock ini bisa terjadi pada kehamilan muda, kehamilan lanjut, postpartum sama trauma. Jadi memang shock ini penting untuk menilai tahap awal dari suatu kasus kegawat daruratan. Etiologinya bisa karena perdarahan menjadi ke hipovolemik, sepsis, gagal jantung, nyeri neurogenik, sama alergi atau anafilaktik. Ini tanda-tanda shock, biasanya nadi cepat dan lemah, tekanan darah rendah, kesadaran menurun, berkeringat, akral dingin, dan nafas dangkal. Penata laksananya seperti tadi yang sudah saya katakan di awal. Pertama ABC, airway, breathing, circulation. Airway kita perhatikan jalan napasnya. Breathing kita kasih oksigen. C, circulation untuk pemberian cairan infus. Kedua, stabilkan kondisi pasien, perbaiki volume cairan, efisiensi sirkulasi darah, dan terakhir baru kita sentuhkan sebabnya shocknya kenapa. Jadi kalau ada pasien-pasien shock, jangan langsung cari sebabnya apa. Kita stabilkan dulu keadaan pasiennya. Setelah keadaan stabil sudah aman, baru kita cari sebab shock dari pasien tersebut. Ini penanganan awal seperti minta tolong, pemeriksaan secara cepat, pantau tekanan vital, posisi miring, jaga tetap hangat, sama tinggikan kaki. Ini penanganan khusus pada pasien-pasien shock. Biasanya kita infus intravena dengan jarum terbesar, biasa nomor 6. Bisa kita berikan cairan NaCl atau RL 2 liter dalam 1 jam. Kita ambil darah untuk persiapan itu untuk crossing atau nanti cek HB atau gimana, perlu transfusi apa enggak. Pasang kateter untuk menilai sirkulasi cairan, sama berikan oksigen 6-8 liter per menit. Kalau shock sudah teratasi, baru deh kita lihat nih perdarahan, penyebabnya di mana, apakah perlu transfusi. Terus setelah pemberian cairan, apakah pasien dalam keadaan nilai ulang keadaannya, dan pastikan stabil. Nah ini yang paling penting nih peran bidan, karena kan kalau pasien-pasien
lahir di puskesmas atau di klinik itu kan biasa ditangani oleh bidan. Nah, di sini perannya adalah pengenalan segera kondisi darurat. Jadi ibu-ibu sahabat bidan ini harus tahu nih, ini pasiennya darurat apa enggak sih gitu. Misalnya daruratnya contohnya bisa terjadi perdarahan, ada shock, tekanan darah tinggi, itu biasanya di kejadian gawat darurat pada pasien-pasien obstetri. Kedua, stabilisasi pasien. Karena kita harus stabilisasi pasien kalau untuk merujuk. Karena diakui kalau pasien dalam keadaan di vaskes 1 atau di puskesmas untuk merujuk itu tidak mudah. Harus kita mencarikan rujukan dulu, baru bisa dirujuk. Nah, sampai menunggu rujukan kita harus stabilisasi pasien. Jangan sampai nanti pasien yang nggak stabilisasi, akhirnya pasiennya bisa sampai meninggal. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin. Ya, ini misalnya alat-alat, ini misalnya alat-alat untuk gawat darurat, obat-obatan untuk gawat darurat itu harus siap tuh di tempat vaskes 1 atau di tempat bersalinnya ya. Terus keempat, harus memiliki keterampilan klinik. Jadi ibu-ibu sahabat bidan harus bisa terampil dalam menangani pasien-pasien sehingga pasien dapat ditangani dengan baik. Nah, jadi yang saya akan bahas di sini deteksi dini gawat darurat itu terbagi biasanya yang pertama udah pasti yang sering pasien tuh preeklamsi, adanya perdarahan pada kehamilan dan persalinan, perdarahan postpartum, sama deteksi infeksi akut pada kasus obstetri. Nah, jadi yang paling saya bahas awal adalah preeklamsi. Jadi kalau preeklamsi itu dikatakan dia hipertensi di atas dari 20 minggu ya. Kalau di bawah dari 20 minggu kita akan berpikir ini adalah hipertensi kronik. Jadi ibu memang sudah ada riwayat hipertensi dari sebelum kehamilan. Dan dibagi menjadi pertama tensinya nih kita lihat nih. Kalau hipertensi ringan itu tekanan darah di atas 140/90 dengan protein positif 1. Kalau hipertensi berat biasanya dia tensinya di atas 160/110 dengan protein positif 2. Nah, kalau udah ada kejang kita katakan namanya eklamsi. Nah, kalau misalnya tensinya masih di bawah 140, di 130, itu belum kita kategorikan untuk hipertensi. Jadi kalau memang dikategorikan hipertensi itu biasanya di atas 140/90. Deteksi sama screeningnya gimana sih? Pengawasan lebih ketat. Jadi kalau ada pasien-pasien dengan tensi tinggi, kalau bisa ANC-nya lebih ketat, lebih cepat. Misalnya sampai bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali untuk menilai respon terapi sama keadaan pasien. Diagnosisnya harus akurat nih, seperti tadi, apakah dia termasuk preeklamsi ringan, preeklamsi berat, atau hipertensi dalam kehamilan. Karena kalau diagnosis ini akan mempengaruhi tindakan terapi sama tindakan yang akan diambil. Intervensi tepat waktu, jadi kalau memang udah kelihatan kelainannya bisa diintervensi secara cepat, jadi tidak terjadi komplikasi yang lebih berat, dan mencegah komplikasi sejak dini. Ya, biasanya memang kalau preeklamsi itu kan risikonya bisa bayinya kecil, IUGR, atau air ketubannya berkurang, oligo, bisa sampai komplikasi yang terberat adalah bisa kejang dan bisa sampai udem paru. Mungkin ada beberapa kasus kalau udem paru itu pasiennya datang dengan sesak. Ya. Metode screeningnya yang bisa dilakukan adalah anamnesa, pemeriksaan tekanan darah secara rutin, teratur, USG untuk menilai keadaan bayi, air ketuban dan aliran darah ke bayi, sama serum biomarker seperti protein dan SGOT, SGPT, urium kreatinin dan segala macam. Nah, ini adalah penanganannya. Jadi kalau memang pasien-pasien preeklamsi kita pastikan jalan napasnya bagus apa enggak. Kalau jalan napas sudah bagus, pernapasannya kita beri oksigen, sirkulasi kita beri infus, dan yang udah sahabat bidan tahu pasti penanganan utama adalah kalau pasien-pasien preeklamsi adalah MgSO4. MgSO4 yang bisa dipakai itu bisa 40%, bisa 20%, jadi tidak masalah ada sediaannya yang mana. Tapi kalau MgSO4 40% biasa kita berikan 4 gram. 4 gram itu berarti sekitar kalau dalam cc 10 cc dicairkan menjadi 20 cc. Diberikan intravena yang diberikan secara pelan-pelan. Ya, kalau pasien-pasien ini didapat pada vaskes 1 atau di klinik, masukkan dulu aja MgSO4-nya yang IV, baru masukkan yang di drip atau yang dosis maintenance itu dengan 6 gram atau 12 cc di dalam 500 cc RL untuk 6 jam. Ya. Jadi itu dulu masuk nggak apa-apa. Selanjutnya kalau sudah diberikan MgSO4,
baru kita atur dengan pemberian obat-obat darah tinggi. Contohnya adalah kita berikan obat nifedipin bisa dengan yang dosis 10 mg. Tapi berikannya cukup oral ya, sahabat bidan, nggak usah diberikan secara sublingual. Karena kalau sublingual takutnya tensinya akan sangat cukup turun drop, malah nanti tidak bagus untuk keadaan pasien. Pilihan lain biasanya diberikan metildopa. Jadi memang sekarang tuh pilihannya biasanya kalau nggak nifedipin, metildopa yang 250 mg. Nah, setelah pasiennya stabil diberikan MG, diberikan obat darah tinggi, baru pasien kita rujuk ke rumah sakit, biasa kita rujuk. Karena memang kalau pasien-pasien preeklamsi ini kan pasien dengan risiko berat, jadi memang harus di rumah sakit. Kecuali kalau pasien dalam keadaan sudah datang dengan pembukaan 9-10 gitu kan. Kalau pembukaan 9-10 mau rujuk agak sulit, pasiennya bagus, HIS-nya biasanya bisa dilahirkan dengan pengawasan atau observasi yang cukup ketat. Nah, ini syarat-syarat pembelian MgSO4, misalnya pernapasan 16 kali per menit, refleks patella positif, urinnya minimal 30 mili per jam dalam 4 jam, dan harus ada di vaskesnya itu harus ada antidotumnya kalsium glukonas 1 gram ya. Terus berikan obat hipertensi, jaga cairan. Cairannya tuh tidak boleh berlebihan. Nanti kalau berlebihan yang ditakutin adalah terjadinya udem paru. Nah, kalau udah udem paru gimana? Kalau memang misalnya datang pasien preeklamsi, udah udem paru sesek, boleh diberikan furosemid 40 mg. Berikan aja dulu, tapi harus dengan terpasang kateter karena nanti kita harus menilai cairannya. Ya, itu tadi untuk pasien-pasien dengan darah tinggi. Jadi memang intinya tuh kalau pengasihan darah tinggi preeklamsi yang penting adalah pemberian MgSO4 untuk mencegah terjadinya kejang. Selanjutnya kasus-kasus yang sering lagi selain preeklamsi apa sih? Biasanya adalah perdarahan. Nah, perdarahan itu bisa dibagi menjadi 3 nih di kasus-kasus obstetri. Bisa kehamilan muda, kehamilan lanjut, sama postpartum. Kalau kehamilan muda itu kan terjadi di bawah 20 minggu atau berat bayinya kurang dari 500 gram. Biasanya gejala-gejala awal tuh biasanya pasien mengeluh telat haid, perdarahan pervaginam bisa ringan sampai berat, nyeri perut, sampai keluar massa kehamilan, misalnya keluar jaringan. Kenapa sih harus diperhatikan nih perdarahan? Karena bisa menyebabkan shock. Paling takut tuh ada shock, entah itu abortus, KET, mola, itu bisa menyebabkan shock. Perdarahannya hebat, bisa infeksi, sama trauma intraabdomen. Yang paling penting adalah kita harus melakukan anamnesis dengan baik. Maksudnya anamnesis ini kita nilai nih HPHT-nya kapan, head terakhirnya gimana kan, tanggal berapa, terus lakukan pemeriksaan fisik untuk membedakan dia jenis apa penyebab dari perdarahannya. Misalnya abortus, kita nilai nih pembukaan, apakah ada pembukaan, nanti bisa kita nilai nih dia termasuk abortus insipient, incomplete apa komplit, atau pasiennya ini termasuk KET atau mola gitu. Pemeriksaan abdomen juga penting, biasanya kita periksa kalau misalnya pasien perdarahan hamil muda tapi kok usia kehamilan sama tinggi fundus uteri berbeda. Nah, itu kita curiga ke arah mola. Dan pemeriksaan panggul, biasanya pemeriksaan panggul tuh pemeriksaan dalam, apakah ada nyeri goyang porsio, ada pembukaan serviks apa enggak, atau perdarahannya seperti apa. Nah, ini kan bagian-bagian dari abortus, biasanya abortus iminen, dia perdarahannya sedikit dengan serviks tertutup. Ya, jadi biasanya abortus iminen itu darahnya sedikit dan serviksnya tertutup. Kalau abortus insipient biasanya sedang sampai banyak dan serviksnya terbuka. Nah, kalau abortus incomplete, dia perdarahannya bisa sedikit sampai banyak dengan serviksnya juga terbuka. Bedainnya sama insipient adalah biasanya usia hamilnya tuh lebih kecil usia tinggi fundus uteri lebih kecil dari usia kehamilan karena dia sudah ada jaringan yang keluar sebagian. Kalau abortus komplit jelas dia perdarahannya udah nggak ada atau ngeflek dan serviksnya udah tertutup biasanya. Dan biasanya pasiennya udah cerita nih tadi udah keluar tuh bidan jaringan yang besar atau yang banyak. Nah, itu biasanya kita udah pikir itu ke abortus komplit. Nah, ini kan pemeriksaan yang bisa dilakukan ya sebelum pasien dirujuk. Biasanya nanti kalau udah dirujuk,
bisa dilakukan pemeriksaan dengan USG biasanya, dari USG untuk memastikan dia termasuk ke abortus yang mana. Nah, ini untuk penanganannya, biasanya kalau abortus iminen biasanya kita perlukan untuk tirah baring aja, jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau berhubungan seksual. Nah, tapi harus diinform konsenkan juga nih, kalau perdarahannya berhenti, bagus, maksudnya bisa dilanjutkan kehamilannya, tapi perdarahan bisa tiba-tiba terus berlangsung. Jadi kalau misalnya tiba-tiba perdarahannya di rumah kambuh banyak, nah berarti kemungkinan akan masuk ke abortus insipient atau abortus incomplete, ya. Nah, kalau abortus insipient atau incomplete biasanya udah kita lakukan tindakan tuh, bisa dilakukan kuretase atau diberikan oksitosin. Biasanya kalau yang diberikan oksitosin itu kalau kehamilannya lebih dari 16 minggu. Nah, kalau abortus komplit itu jelas tidak melakukan tindakan apa-apa, biasanya kita bisa lakukan edukasi aja sama USG untuk memastikan perdarahannya jaringannya udah bersih apa belum. Selanjutnya yaitu kehamilan ektopik nih. Nah, kalau misalnya pasiennya hamil muda, dia nyeri perut hebat, biasanya tuh kita bisa diagnosa dengan hamilan ektopik terganggu. Jadi dia kalau hamilan ektopik terganggu kita tahu sendiri adalah hamilnya tuh tidak di kavum uteri. Dan biasanya suka ada faktor resikonya nih, misalnya ada peradangan, sering keputihan, ada bekas ektopik sebelumnya, ada operasi pelvik, ada anomali tuba, sama endometriosis. Gejalanya apa sih? Biasanya amenore, nyeri perut hebat, perdarahan pervaginam. Biasanya kalau perdarahan pervaginamnya itu biasanya dikit. Kalau KIT malah pendarahannya biasanya hanya ngeflek-flek aja. Jarang perdarahannya banyak. Tapi khasnya dia dinyertai nyeri perut yang hebat. Penata laksanaannya kalau KIT jelas dia harus laparotomi. Kalau dia KE, biasanya kalau kehamilan ektopiknya belum terganggu, sekarang biasanya bisa diberikan dengan obat. Biasanya dengan pemberian obat-obatan juga bisa biasanya, tapi biasanya sih biasa di laparotomi atau laparoskopi, ya bisa pakai kamera. Nah, ini perbedaannya nih, kalau kehamilan ektopik dia kehamilannya sudah di luar dari kavum uteri tapi dia belum pecah. Nah, jadi biasanya belum ada gejala hebat, biasa gejalanya cuma perdarahan aja yang ngeflek. Nah, kalau udah terganggu, nah itu biasanya sudah pecah dia tuh tubanya. Tubanya sudah pecah sehingga terjadi perdarahan pada rongga abdomen, sehingga terjadi devan muskuler. Jadi pasiennya nyeri hebat. Dan biasanya kalau dilakukan pemeriksaan dalam itu ada nyeri goyang porsio. Jadi kalau porsionya digoyang-goyang dia akan terasa nyeri hebat. Nah, ini penata laksanakan kasus KIT. Kalau memang sudah didiagnosis KIT, sebelum melakukan rujukan harus observasi keadaan umum sampai keadaan peserta penderita. Misalnya bisa kita lakukan pemberian cairan sebanyak kristaloid, NaCl atau ringer latat. Kalau bisa, kalau emang dalam keadaan shock dirujuk dengan cairan 2 line, ya 2 line. Sama kalau bisa udah cek darah untuk perbandingan nanti persiapan darah atau tidak waktu setelah lakukan operasi. Ketiga, yang kemungkinan pada kehamilan muda itu adalah mola. Mola biasanya ciri khasnya jelas nih. Biasanya dia perdarahan mendadak, tapi usia hamilnya dengan uterusnya berbeda. Jadi uterusnya lebih besar daripada usia kehamilan. Terus juga pas dinilai tidak ada tanda janin, nyeri perut, serviknya terbuka. Biasanya kalau USG itu ada gambaran sarang tawon. Dia ciri khas gambarannya kayak sarang tawon di USG-nya, ya. Terus biasanya sih kalau udah terjadi perdarahan hebat dia suka keluar gelembung-gelembung mola. Itu ciri khasnya tuh, ada gelembung-gelembung mola. Nah, ini data mola tuh biasanya data subjektifnya bisa amenore, nyeri perut. Kalau data objektifnya tuh tidak terdengar DJJ, HSG-nya itu tinggi, dan perdarahan pervaginam dan uterus lebih besar dan tidak sesuai dengan usia kehamilan. Tata laksananya biasanya infus, jangan lupa karena pasiennya bisa shock, observasi kadar HCG dan HB, rujuk untuk evakuasi jaringan. Biasa bisa dilakukan kuretase. Dan yang perlu diinform konsen sahabat bidan adalah kalau pasien-pasien dengan mola biasanya
kuretnya bisa berulang, jadi bisa dilakukan 2 kali karena kadang-kadang jaringannya cukup besar, bisa suka yang tertinggal, jadi bisa dilakukan kuret yang berulang biasanya. Terus kalau bisa kalau pas saat kuret itu dilakukan infus oksitosin 20 unit, dan setelah dilakukan kuret biasa dilakukan pemeriksaan HCG setiap 2 minggu. Kalau memang keadaannya HCG-nya masih menetap atau meningkat, itu dicurigai ganas, biasa dilakukan kemoterapi. Selanjutnya yang paling penting itu kita harus mendeteksi kehamilan perdarahan pada kehamilan lanjut. Biasanya kehamilan lanjut itu perdarahan di atas 20 minggu. Biasa sih ada 2 sih dia yang kemungkinan tuh 2 kalau sekarang. Biasanya kalau nggak placenta previa atau solusio placenta. Nah, bedanya gimana sih? Nah, kalau beda ini placenta previa biasanya terjadi perdarahan, dia biasanya berwarna merah segar. Dia biasanya berwarna merah segar atau kehitaman yang terjadi di atas 20 minggu atau 22 minggu. Jadi dia emang kejadiannya tiba-tiba, biasanya kebanyakan perdarahannya setelah bangun tidur atau keadaan istirahat atau tidak ada aktivitas fisik tiba-tiba berdarah ya. Nah, itu biasanya placenta previa. Kalau solusio placenta biasanya perdarahannya itu biasanya kehitaman. Perdarahannya bisa ringan sampai berat dengan disertai nyeri perut yang hebat. Maksudnya nyeri perut itu bisa sampai kontraksi yang terus-terusan. Jadi kontraksinya terjadi terus-terusan, tidak ada relaksasi sama sekali. Jadi terus perdarahan. Nah, biasanya cairannya darahnya kehitaman dan biasanya osteumnya bisa terbuka atau tertutup. Jadi tergantung. Kalau faktor predisposisinya biasanya kalau solusi placenta itu biasanya yang paling sering adalah hipertensi. Jadi kalau pada pasien-pasien hipertensi, preeklamsi berat, resiko terjadi solusio sangat besar. Bisa juga karena pasien-pasien yang versi luar atau karena diurut, itu bisa trauma misalnya jatuh, misalnya ke pasiennya jatuh terkena abdomennya, terus setelah jatuh terjadi nyeri perut yang hebat. Nah, terus bisa juga penyebabnya adalah air ketuban yang berlebihan, gemeli, sama defisiensi zat besi atau anemia. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau placenta previa, perdarahannya biasanya merah segar tanpa dirasai nyeri. Kalau solusi placenta biasanya perdarahannya kehitaman, bisa ringan sampai berat, dan biasanya perutnya sangat nyeri, kontraksi terus-menerus tanpa ada relaksasi. Kalau placenta previa nih, misalnya ada pasien datang ke bidan atau ke vaskes 1 gitu, jangan dilakukan pemeriksaan dalam. Ya, kalau udah lakukan datang dengan perdarahan, kalau bisa jangan dilakukan pemeriksaan dalam, tapi kalau memang misalnya ragu bisa dilakukan inspekulo. Tapi inspekulo juga harus dilihat, harus hati-hati. Biasanya kalau di inspekulo itu terlihat tuh kalau plasenta ada jaringan plasenta, tapi kalau misalnya dia bukan, dia hanya terlihat pembukaan atau tidak ada jaringan apa-apa. Bisa dilakukan infus NaCl atau RL untuk mencegah terjadinya shock, terus rujuk. Biasanya kita kalau pasien-pasien perdarahan hamil lanjut tuh harus dirujuk. Bisa dengan tergantung nih pasiennya datang dengan apa. Misalnya kalau perdarahannya dia hamilnya prematur, bisa kita tunggu, kita ekspektatif karena kalau perdarahannya hilang bisa kita tunggu sampai seatera mungkin. Tapi kalau dia perdarahannya aktif, ada gawat janin, ibunya nggak stabil, itu harus diterminasi biasanya. Kalau placenta previa jelas ya, sekarang terminasinya harus dengan seksio cesaria. Kalau penata laksana solusi placenta itu biasanya memang harus dilahirkan segera. Karena kalau dengan solusi placenta itu pasti terjadi perdarahan yang terus-menerus di rongga abdomen sehingga membahayakan buat bayi dan ibunya. Nah, kalau pasiennya datang udah pembukaan 8, 9 atau pembukaannya lengkap, bisa dilakukan ekstraksi vakum. Tapi kalau memang belum lengkap, harus segera seksio cesaria karena memang kalau pasien-pasien solusio itu yang ditakutin bisa gawat janin atau ibunya shock sampai meninggal. Terus selanjutnya kehamilan ganda. Kenapa saya bahas kehamilan ganda? Karena ada beberapa pasien yang tidak mau USG. Jadi kalau pasien-pasien itu datang, ada yang tidak pernah kontrol, tidak pernah USG, tapi datang dengan bayinya TFU-nya lebih besar daripada usia kehamilan. Nah, itu kita curiga pasiennya nih biasanya kalau ada seperti itu kita curiga kehamilan ganda atau gemeli atau polyhydramnion ya. Jadi kalau memang kita nilai biasanya Bu sahabat bidan pasti udah tahu kalau
besar, teraba bagian banyak, kita curiga terjadi kehamilan ganda atau gemeli ya. Penata laksanaannya ya kita harus bekerja sama nih dengan dokter SPOG, konseling rencana kehamilan dan persalinan, dan pemeriksaan lebih sering dengan USG. Kenapa sih kita harus periksa dengan USG? Satu, karena kita harus menilai posisi janin. Posisi janin pertama apa? Posisi janin kedua apa? Ya, terus kita harus melihat juga taksiran berat janinnya. Berapa taksiran berat janinnya? Kalau berat janinnya besar emang agak sulit, tapi kalau kecil kan kita harus lihat nih kira-kira perlu tindakan apa enggak. Terus untuk metode persalinan, sebetulnya kalau kehamilan gemeli itu kalau pasiennya dengan posisi kepala saat janin pertama kepala, janin kedua kepala itu aman untuk dilakukan persalinan. Dan kita lihat juga harus lihat berat bayinya. Tapi kalau misalnya salah satu bayi posisinya tidak presentasi kepala, biasanya sih kita sarankan untuk dilakukan operasi atau seksio sesaria. Misalnya posisi bayi pertama kepala, yang kedua bokong, atau posisi pertama kepala, yang kedua lintang. Biasanya sih tetap kita sarankan untuk dilakukan tindakan. Nah, yang udah pasti harus banget dioperasi itu kalau pasien bayinya pertama itu sungsang, yang kedua kepala. Nah itu biasanya kita udah sarankan untuk terminasi secara seksio sesaria. Selanjutnya yang paling penting nih kita harus bisa mendeteksi kehamilan, lamanya kehamilan. Nah, jadi kan sekarang nih kadang-kadang pasien-pasien datang dengan misalnya dengan pasien yang haidnya tidak teratur, kita ragu. Nah, itu biasanya kita harus bandingkan usia kehamilan dengan USG. Yang paling sekarang ada yang pertama ada kehamilan preterm. Jadi preterm itu kehamilan yang kurang dari 37 minggu. Dengan berat badan 1000 sampai 2500 gram. Tata laksananya ini tergantung usia kehamilan dan adanya faktor infeksi apa tidak ya. Jadi pemberiannya biasanya pemberian tokolitik, kortikosteroid sama antibiotik. Nah, ini dia biasanya kalau usianya hamilnya 24 minggu sampai 34 minggu, pembukaan di atas 3 cm. Nah, ini biasanya kita tidak perlu pemberian tokolitik karena pasti keadaannya sudah infartu. Agak sulit kalau diberikan tokolitik. Jadi memang kalau diberikan tokolitik dia biasanya kurang berhasil. Atau ada tanda-tanda infeksi, preeklamsi, sama perdarahan aktif. Biasanya kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, pasien harus segera dilahirkan. Atau ada gawat janin, atau janin meninggal, ada kelainan kongenital yang kemungkinan hidupnya kecil. Nah, tapi kalau pasien-pasien datangnya 24 minggu sampai 34 minggu, dilatasi serviks kurang dari 3 cm, tidak ada chorioamnitis atau infeksi intrauterin, preeklamsi atau perdarahan aktif, biasanya kita lakukan konservatif dulu. Biasanya kita berikan tokolitik untuk menghilangkan mules, berikan kortikosteroid untuk pematangan paru, dan antibiotik. Jadi kalau memang masih bisa dipertahankan, biasanya kita pertahankan sampai seater mungkin biasanya, 34 minggu kalau tidak ada tanda-tanda infeksi. Nah, ini kalau ada pasien datang ke vaskes 1 atau ke klinik atau ke bidan, pastikan sahabat bidan tahu nih pembukaannya berapa, ada ketuban pecah apa enggak. Jangan sampai ntar pas mau ngerujuk pembukaan sudah 8 atau 9. Jadi nanti takutnya kalau udah pembukaan 8 9, takutnya bayinya nanti lahir di jalan. Jadi pastikan ada pembukaan atau ketuban pecahnya bagaimana. Terus kalau memang sudah tidak bisa dirujuk, kalau udah pembukaan lengkap, ya udah paling dilakukan pemeriksaan bayinya. Kita cegahkan hipotermi, keringkan bayi untuk tetap hangat. Sebisa mungkin juga nggak apa-apa dilakukan metode kangguru kalau bayinya nafasnya bagus, observasi nafas dan denyut jantung. Kalau semuanya baik-baik aja, itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada gangguan napas, boleh dilakukan rujuk ke vaskes selanjutnya atau ke rumah sakit. Nah, ada hamil preterm, ada hamil posterm. Nah, kalau kehamilan lewat waktu itu sebetulnya dikategorikan kehamilan lewat lebih dari 42 minggu. Jadi sekarang juga tapi kalau udah 40 minggu kita harus waspada karena kalau udah lewat dari 40 minggu kemungkinan aliran darah ke bayinya akan udah mulai berkurang. Jadi ditakutkan nanti terjadi IUFD. Makanya
Kalau udah 40 minggu kita harus sudah waspada. Tapi kalau semuanya dalam keadaan baik, misalnya USG baik, air ketuban bagus, terus CTG, kita lakukan CTG bagus, itu nggak ada masalah, sebetulnya boleh ditunggu dengan pengawasan ketat. Karena bahayanya apa sih kalau hamil lewat waktu? Biasanya resiko akan bertambah, sama bayinya akan besar, biasanya bayinya akan besar. Kalau memang sudah hamil lewat waktu, biasanya tata laksana biasa kita rujuk ke rumah sakit, biasanya bisa dilakukan induksi atau sesar, itu tergantung pemeriksaan. Apa sih pemeriksaannya? Biasa kita lihat USG. Gimana nih berat bayinya, gimana air ketubannya, CTG-nya gimana. Kalau semua masih bagus, nggak apa-apa kita induksi. Tapi kalau udah air ketubannya oligo atau CTG-nya kurang reaktif, biasanya kita lakukan SC. Nah, ada lagi yang paling penting adalah IUGR. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien ke bidan atau kontrol, ini hamilnya udah 37 minggu ya, tapi kok TFU-nya kecil. Bener nggak sih nih gitu kan? Nah, itu biasa kita coba, kita curiga adanya IUGR, yaitu bayi memang ukurannya kecil dari usia kehamilan. Penyebabnya biasanya ada gangguan oksigen, ada nutrisi ke bayi juga terganggu, fungsi plasenta tidak baik. Jadi biasanya pasien-pasien IUGR itu dinilai dari HPHT dan USG, dan biasanya juga kita nilai dari USG. Nah, biasanya banyakkan pasien-pasien IUGR itu terjadi pada pasien-pasien dengan preeklamsi yang terjadi pada awal kehamilan. Biasanya bayinya kecil atau juga kurang nutrisi. Pada pasien-pasien yang memang kurang nutrisi, biasanya bayinya juga bisa IUGR. Soalnya bayi-bayi IUGR ini penting dapat pengawasan karena bisa terjadi masalah prematur, kematiannya tinggi, rawat NICU, sehingga meningkatkan biaya, problem menyusui, hipotermi, gula darahnya rendah, dan efek jangka panjangnya bayinya bisa penyakit jantung dan DM. Selanjutnya yang paling penting adalah kelainan air ketuban. Jadi kalau ketuban ini biasanya karena ketuban pecah dini. Biasanya sering ya pasien-pasien ketuban pecah. Biasanya keluar cairan pada vagina secara tiba-tiba. Itu boleh dilakukan inspekule cairan, USG, sama perhatikan tanda-tanda infeksi. Nah, ini kalau dilakukan inspekulo, sembari kita lakukan tes lakmus untuk menilai ini beneran ketuban atau bukan. Jadi pasti di tempat praktek atau di itu bisa dilakukan tes lakmus untuk memastikan dia ketuban atau enggak. Prognosis bayinya tergantung dia prematur apa enggak, penurunan tali pusat apa enggak, ada hipoksia apa enggak. Kalau tidak ada tanda-tanda ini, prognosisnya akan lebih baik. Nah, kalau untuk ibu, biasanya bisa infeksi, sepsis, partus lama, perdarahan postpartum, mobilitas dan mortalitas akan lebih tinggi jika ketuban pecahnya ditangani secara lama. Nah, ini penanganannya, konseling keluarga untuk melakukan rujukan, itu udah pasti. Penata laksanaannya nih, biasanya konservatif. Biasanya kalau kehamilannya 32 sampai 37 minggu, belum infartu, tidak infeksi, biasanya pematangan paru, observasi tanda infeksi. Kalau memang baik-baik saja bisa diterminasi di 37 minggu. Tapi kalau kehamilannya 32 minggu sampai 37 minggu, infartu tidak infeksi, kita tokolitik dulu untuk pematangan paru. Kalau sudah diberikan tokolitik dan pematangan paru, biasanya pematangan paru diberikan dexamethasone 2 hari, selanjutnya langsung diinduksi untuk mempercepat persalinan. Nah, kalau kehamilannya 32 sampai 37 minggu ada infeksi, kita berikan antibiotik dan langsung diinduksi. Tapi biasanya kalau tanda-tanda infeksi cukup ini kita lakukan SC atau operasi seksion cesarean. Nah, kalau datangnya udah 37 minggu, tergantung nih. Kalau pernah 37 minggu, datang dengan pembukaan berapa? Kalau pembukaan 1, 2, biasa kita induksi, boleh asal CTG dan air ketubannya masih bagus. Tapi kalau kehamilannya lebih dari 7 minggu, tapi pembukaannya sudah 5, 6, 7, itu bisa kita akselerasi ya biasanya biar lebih cepat persalinan. Itu biasanya gitu. Tapi kalau misalnya ada pasien KPD, kita harus nilai juga nih, kalau bisa dinilai juga USG untuk menilai air ketubannya udah seberapa banyak sih. Terus selain USG juga kita lakukan CTG. Kalau CTG-nya masih reaktif, masih boleh dilakukan induksi. Tapi kalau memang CTG-nya kurang baik, biasanya kita lakukan tindakan operatif.
Selanjutnya tadi ada ketuban pecah, ada juga polihidramnion. Nah, kenapa sih polihidramnion ini penting? Karena dia air ketubannya cukup banyak. Nah, biasanya juga kalau pasien-pasien datang dengan TFU lebih besar daripada usia kehamilan, selain kita curiga gemeli, kita juga curiga polihidramnion. Jadi kalau polihidramnion itu biasanya terjadi produksi berlebihan, biasanya atau ada malformasi janin, biasanya ada atresia esophagus, biasanya esofagusnya tersumbat atau ada kencing manis. Nah, jadi harus diperiksa kalau ada pasien-pasien dengan polihidramnion, kita cek gula darah sewaktu atau gula darah 2 jam PP atau gula darah postprandial. Biasanya gejalanya nih pembesaran uterus lebih besar daripada usia kehamilan, biasa dinding uterusnya tegang, DJJ-nya sulit terdengar, dan letak janinnya nggak stabil. Penanganannya biasanya kita tunggu sampai saatnya mungkin. Kalau pasiennya kepala turun bisa dilakukan lahir normal, tapi kalau memang tidak, biasanya kita lakukan SC bila pasiennya di posisinya tidak kepala. Nah, tadi ada air ketuban banyak, sekarang ada air ketuban sedikit. Air ketuban sedikit itu biasanya disebut oligohidramnion. Hidrohidramnion itu biasa bisa disebabkan adanya insufisiensi plasenta. Jadi aliran darah dari plasenta ke bayi udah berkurang. Sehingga terjadi aliran darahnya berkurang sehingga bayinya kurang mendapatkan asupan darah sehingga keluar cairannya produksi cairannya akan berkurang. Bisa juga disebabkan oleh ketuban pecah. Biasanya bisa jadi ketuban pecah menyebabkan terjadinya oligo. Tata laksananya biasanya kalau udah oligo, biasanya perbaiki tirabaring, pemberian cairan, nutrisi yang seimbang sama pemantauan kesejahteraan janin dan USG. Kalau janinnya sudah tidak bagus, kesejahteraannya kurang baik, USG-nya juga nggak bagus, bisa kita lakukan terminasi. Biasanya kalau ada terminasi tergantung, kalau keadaannya masih aman bisa dilakukan induksi, tapi kalau kesejahteraannya sudah tidak bagus dan CTG-nya nggak bagus, biasanya kita lakukan terminasi, biasanya dengan SC biasanya. Tetap inform konsen ke pasien resiko kalau dilakukan induksi sehingga pasien bisa mengetahui keadaannya sehingga tindakan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah kegawat daruratan persalinan kala 1 dan kala 2. Nah, ini yang biasanya terjadi itu biasanya saat terjadi persalinan ternyata ada kegawatan, biasanya emboli air ketuban, distosia bahu, persalinan sungsang, partus lama sama preeklamsi. Emboli air ketuban apa sih? Biasanya emboli ketuban jarang terjadi, kasusnya memang cukup jarang. Biasanya itu dia pasien-pasien yang postpartum bayi lahir, pasiennya tiba-tiba sesek. Pasiennya tiba-tiba habis bayi lahir, pasiennya lahir dia langsung sesek, biru biasanya, sianosis. Nah, itu biasanya emboli air ketuban. Dia biasanya gejalanya terjadi mendadak, sesak napas, wajahnya sianosis, gangguan sirkulasi jantung, tekanan darah menurun, nadi kecil dan cepat. Biasanya tata laksananya kita berikan oksigen, transfusi, sama observasi tanda vital. Memang prognosis pada emboli air ketuban cukup berat, biasa sampai terjadi kematian. Selanjutnya distosia bahu. Nah, kan kalau jadi distosia bahu nih, kegawat daruratan nih, jadi harus segera dilahirkan bayinya. Kadang-kadang kalau mau merujuk, biasanya kalau udah distosia bayi agak susah. Jadi kalau udah di fase 1 atau bidan, palanya lahir nih, bahunya nggak lahir, harus bisa nih melaksanakannya. Biasanya lakukan episiotomi. Jadi kalau memang pertama nih, kalau misalnya terjadi distosia bahu, episiotomi aja, nggak apa-apa di episiotomi. Selanjutnya dilakukan manuver McRobert. Manuver McRobert itu apa sih? Jadi manuver McRobert tuh nih, kita lakukan penekanan pada simfisis sehingga bahunya akan tertekan ke bawah dan paha ibu dibuka selebar mungkin. Ya, ini dinamakan manuver McRobert. Jadi udah 70-80% dengan manuver McRobert ini bayi bisa lahir. Jadinya harus bisa nih dilakukan manuver McRobert karena kalau pasien-pasien nih, karena kan kejadiannya kalau distosia bahu nih kejadiannya pasti tidak terduga, jadi tidak bisa diprediksi. Tapi bisa diprediksi misalnya kalau bayinya memang TFU-nya besar. Misalnya nih ada pasien-pasien dengan diabetes, postmatur, ibunya pendek atau janin makrosomi ini
harus udah mulai curiga nih kalau bisa terjadi distosia bahu. Terus kalau udah dengan manuver macrobed, kita bisa juga kosongkan kandung kemih. Jadi kandung kemihnya kita kosongkan karena ada beberapa yang mengatakan kalau kandung kemih penuh akan terhambat persalinannya. Bisa dilakukan manuver crew, itu maksudnya bayinya bayinya akan diputar gitu ya, bayinya diputar, atau yang paling bisa nih kalau misalnya bisa dilakukan patahkan klavikula. Jadi tulang bayi ini, tulang klavikulanya dipatahkan sehingga terjadi pengecilan sehingga bisa dilahirkan. Nah, yang paling ekstrim nih manuver Zavanelli nih. Zavanelli itu maksudnya kepala bayinya dimasukin lagi ke dalam, berujuk dan lakukan SC biasanya. Ada beberapa kasus seperti itu, tapi biasanya kalau memang sudah terlalu lama ya, biasa lebih dari 10 menit bayinya biasanya sudah kehabisan napas, biasanya bisa terjadi kematian janin. Jadi jasa-jasa ini setidaknya ibu-ibu bidan ini bisa manuver macrobed aja. Kalau manuver macrobed nih 70-80% udah bisa lahir. Nah, kalau misalnya nggak lahir juga, nah itu baru bisa dilakukan yang tindakan selanjutnya. Terus sungsang. Nah, kenapa sih saya ngebahas sungsang? Karena nggak bisa dipungkiri ada beberapa pasien yang memang sudah diketahui bayinya sungsang atau lintang, tapi dia belum bersedia untuk dilakukan tindakan, biasanya dia nunggu tuh sampai mules. Nah, kalau tiba-tiba dia mules, datang ke bidan atau ke vaskes, udah pembukaan 8, udah pembukaan 9 atau pembukaan lengkap, kan kemungkinan rujuknya akan sulit. Karena kan kalau rujukan kita harus telepon dulu, ngecek. Nah, kalau udah pembukaan lengkap gimana sih? Nah, kalau udah pembukaan lengkap, misalnya udah bokongnya turun, kita tunggu aja. Biasa kita tunggu turun apa enggak tuh bokongnya. Biasanya dia ada fase lambat dan fase cepat. Fase lambat itu biasanya dari bokong sampai ke umbilikus, itu fase lambat. Nah, kalau sudah sampai umbilikus sampai ke kepala itu udah fase cepat. Jadi harus cepat dilahirkan dan bukan waktu yang cukup cepat. Nah, biasanya sih kalau emang ibu bidan udah datang gini takut khawatir, pasiennya diinfus, diberikan oksitosin biar mulesnya dia tetap bertahan, tidak terjadi mulusnya tidak berkurang ya. Kalau memang masih sungsang pembukaan 2, 3 kan masih bisa rujuk. Tapi kalau misalnya udah pembukaan 8, 9, mulusnya sering, pasti kan Bu bidan harus bisa, sahabat bidan harus bisa menolong persalinan dengan letak sungsang. Nah, ini ada lagi selanjutnya biasanya yang paling penting nih, status lama nih. Biasanya kan sering-sering nih ngerujuk dengan fase ini dok, dirujuk dok karena pembukaan nggak maju. Jadi dibagi penyebabnya itu dibagi menjadi 3, bisa karena power, phases atau passenger. Jadi powernya gimana nih, hissnya gimana, phasesnya itu panggulnya luas apa enggak, passengernya nih bayinya besar apa kecil atau posisinya gimana, apakah mal posisi atau mal presentasi. Nah, kalau kita coba curiga dia CPD, disproporsi cephalopelvic, itu boleh dilakukan partus percobaan. Maksudnya partus itu boleh kita coba nih, kita tunggu misalnya pembukaannya maju apa enggak. Kalau pembukaannya enggak maju, baru kita lakukan rujukan ya. Nah, ini seperti di sini, kalau misalnya nih ada pembukaan serviks kurang dari 3 cm dan tidak didapatkan kontraksi uterus, itu namanya belum infarto atau false labor. Biasanya pasien boleh dipulangkan dulu atau diobservasi. Tapi kalau udah pembukaan serviks tidak melewati 3 cm sesudah 8 jam dengan keadaan infarto, maksudnya udah ada kontraksi yang 3 kali lebih dari 10 menit, nah itu disebut prolonged latent phase. Jadi tindakannya bisa kita lihat, kita hitung lagi hissnya gimana, posisi bayinya, atau bayinya FU-nya gimana ya. Nah, tapi kalau pembukaan serviks sudah melewati garis waspada nih, misalnya frekuensi dan lama kontraksi kurang dari 3 kali kontraksi dalam 10 menit, kurang dari 40 detik, itu kita curiga inersia. Kalau udah inersia, biasanya kita boleh lakukan induksi atau akselerasi. Kalau misalnya dia pembukaannya maju, ternyata dicek ulang dia tidak maju, nah itu ada namanya secondary arrest of dilatation. Nah, itu kemungkinan dari CPD atau cephalopelvic disproportion. Misalnya gini,
datang pasien pembukaan 3. Ternyata pas diperiksa ulang 3 jam 4 jam kemudian dia jadi pembukaan 6 atau 7. Ternyata pas dinilai ulang 3 jam kemudian masih 6. Nah, itu kemungkinan CPD itu. Jadi bisa dilakukan tindakan rujukan atau untuk mengambil tindakan ya. Atau juga kalau misalnya bayinya ada molase hebat, ada udema serviks, ada ruptur uteri iminen, nah itu udah pasti obstruksi, jadi bayinya nggak bisa lahir. Terakhir adalah kelainan presentasi, biasanya bisa karena puncak kepala, presentasi dahi, presentasi muka. Nah biasanya tuh memang kalau ada presentasi, proses persalinan agak cukup lama. Biasanya tergantung berat bayinya juga, kalau berat bayinya kecil masih bisa lahir, tapi kalau berat bayinya besar dia agak susah biasanya untuk dilahirkan. Nah, kalau pembukaan serviks udah lengkap, ibu ingin mengedan tapi nggak ada kemajuan, itu namanya kala 2 lama. Kalau pada primi biasanya 2 jam lebih. Kalau multi biasanya anak kedua ke atas itu biasanya 1 jam lebih. Kalau memang syarat-syaratnya terpenuhi bisa dilakukan vakum atau forceps. Tapi kalau misalnya syaratnya belum terpenuhi biasa dilakukan tindakan operatif atau seksio sesaria. Nah, terakhir ini adalah kegawatan persalinan pada kala 3 dan kala 4. Biasanya itu adalah perdarahan yang lebih dari 500 cc. Biasa penyebabnya adalah atonia. Pertama kita pasti curiga harus atonia dulu ya pertama. Kedua baru tisu, tears, laserasi, baru terakhir gangguan pembekuan darah. Ini penataksanaannya kalau udah pasca kehamilan, pastikan kondisi pasien, pastikan dulu pasien ada shock apa enggak. Jangan langsung dicari sebabnya, pastiin dulu pasiennya shock, observasi ketat, penilaian klinik, dan upaya pertolongan. Setelah shock teratasi, baru kita cek kontraksinya bagus apa enggak. Kita lihat kontraksinya, kita masase uterus, kita berikan uteritonika. Setelah dipastikan kontraksi bagus, baru kita pastikan plasentanya lengkap atau eksplorasi jalan lahir, robekannya gimana? Apakah robekan sampai grade 3, grade 4, atau robekan vagina lateral, atau robekan pada serviks biasanya. Nah ini dia kalau ada pasien-pasien dengan faktor resiko, misalnya usianya di atas 40, PMI-nya besar, paritasnya anak keempat ke atas, post-date, makrosomi, gemeli, mioma uteri, riwayat HPP sebelumnya, sama riwayat SC. Ini udah pasti nih. Kalau ada tanda-tanda ini kita harus curiga dapat terjadi perdarahan pasca persalinan. Nah terus kalau persalinannya ada induksi, partus lama, ada vaginal instrumen misalnya dengan vakum, dengan forceps, episiotomi, ini resiko terjadi perdarahan. Pencegahannya gimana sih? Kenali faktor resiko. Kalau udah faktor resiko ini kita bisa, kalau udah faktor resiko ini kita udah mulai curiga atau persiapan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Sama ada manajemen aktif kala 3 yaitu pemberian oksitosin, pemberian methylalbummetrin, sama biasa pemberian misoprostol. Nah, kalau terjadi perdarahan postpartum yang pertama tuh yang kita harus curiga adalah atonia. Jadi kalau atonia tuh uterus tidak berkontraksi setelah plasenta lahir. Penanganannya adalah manajemen aktif kala 3 dengan melakukan pemberian suntik oksitosin, perenggangan tali pusat, kosongkan kandung kemih, sama masase uterus. Nah ini penanganannya nih, biasanya kalau uterusnya di masase belum berkontraksi, biasa kita lakukan KBI. KBI itu kita lakukan penekanan pada kompresi pada bimanual interna. Kita lakukan maksimal 5 menit. Kalau 5 menit kontraksi ada, itu bisa kita pertahankan, harus kita keluarkan KBI-nya. Tapi kalau uterusnya tetap nggak berkontraksi, kita cabut KBI-nya secara hati-hati, kita lakukan KBE, kontraksi bimanual eksterna. Kalau maksudnya kontraksinya bagus, bisa kita lakukan pengawasan. Tapi kalau kontraksi nggak bagus, kita lakukan rujuk ke rumah sakit atau ke vaskes yang lebih tinggi untuk dilakukan tindakan. Biasanya tindakan terakhir tuh biasanya bisa sampai histerektomi, biasanya kalau terjadi perdarahan. Nah ini kalau yang atas ini dia kompresi bimanual eksterna, dilakukan penekanan pada simfisis, dilakukan penahanan pada fundus uteri,
Kalau ini kompresi bimanual internal dilakukan penekanan dari vagina, dilakukan penekanan, atau bisa dilakukan kompresi aorta abdominalis sambil dilakukan rujukan ke rumah sakit. Terus selanjutnya adalah retensio plasenta. Biasanya plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir. Ini kalau memang bisa dilakukan manual plasenta. Memang dilakukan manual plasenta dengan menelusuri tali pusat, mencari pinggir dari plasenta, lalu dilakukan penyisiran sehingga plasenta akan terlepas. Nah, kalau sudah atoni ini, misalnya atoninya udah tertangani, ternyata masih perdarahan, baru kita curiga robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir itu bisa kita explore nih, biasanya paling sering nih biasanya udah dijahit di perineum, ternyata masih perdarahan. Biasanya bisa rasa-rasi pada porsio atau cervix sama dinding vagina. Biasanya itu dinding vagina lateral tuh. Biasanya suka terjadi robekan jika bayinya lahirnya misalnya precipitatus cepat atau memang agak butuh lama, PK2 lama, itu bisa robekan pada dinding vagina lateral. Nah ini jadi gejala tandanya tuh biasanya pertama nih bayi lahir, plasenta lahir. Ternyata uterus tidak kontraksi, perdarahan segera. Nah itu biasa kita pertama banget curiga atoni. Biasanya kita lakukan pemberian obat-obatan, misalnya oksitosin, metilgometrin, atau misoprostol. Misalnya atonia masih udah tertangani, dia masih berdarah, baru kita cek. Dia lukanya, robekannya apakah perdarahan dari robekan. Nah kalau misalnya robekannya bagus, semuanya masih perdarahan, baru kita curiga ke sisa plasenta. Nah, kalau sisa plasenta itu biasanya dilakukan apa sih? Bisa kita lakukan manual atau digitalis kita ambil. Tapi kalau nggak berhasil bisa kita lakukan kuretase di rumah sakit biasanya. Nah, kalau udah atoni, robekan jalan lahir, dan retensi masih terjadi, masih perdarahan, baru kita terakhir curiga ke gangguan pembekuan darah. Biasanya kalau gangguan pembekuan darah tuh biasanya memang ibunya ada riwayat gangguan pembekuan darah. Jadi penanganannya terakhir itu pada perdarahan tuh biasanya kan terjadi pada hamil muda, pada hamil lanjut, baru terakhir postpartum. Nah kalau postpartum ini bisa yang late, biasanya kadang-kadang bisa sampai seminggu, sampai 2 minggu tuh bisa terjadi perdarahan. Biasanya tuh kita curiga adanya sisa plasenta, biasanya dilakukan dengan pemeriksaan USG. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan ke deteksi dini pada kegawat daruratan dan penyulit kehamilan. Selanjutnya jika ada yang bertanya boleh melalui chat atau langsung bertanya langsung. Dr. Esa, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas dan bermanfaat. Sahabat, dalam 30 menit ke depan kami akan buka forum untuk berdiskusi. Bila ada sahabat bidan yang ingin bertanya atau konsul dengan Dr. Esta face to face, silakan raise hand dan buka kameranya. Terima kasih. Nampaknya kita udah menerima beberapa pertanyaan ya melalui kolom chat. Coba saya bacakan. Ada Dr. Esa dari PKM Tapos bidan IIN ya, IIS ya, apa Dokter IIS nih? Dokter izin bertanya, jika protein urin positif 1, tetapi tekanan darah normal di bawah 140/100, apakah bisa disebut dengan preeklamsi? Sebentar, dokternya aus juga. Ya, jadi gini, tadi kan udah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya tekanan darah tinggi itu biasanya di atas 140/100. Jadi kalau misalnya di bawah 140/100 dengan proteinnya positif 1, kita harus cek nih hasil lab hasil urinnya, apakah hasil urinnya ada infeksi apa enggak. Nah, itu cek. Kadang-kadang dengan adanya leukosit tinggi pada urin, biasanya kita curigain bisa karena infeksinya, jadi hasilnya proteinnya positif 1. Jadi kalau misalnya dikatakan tekanan darahnya normal, jadi emang sekarang patokannya adalah tekanan darah. Kalau tekanan darahnya di bawah 140,
per 100 dengan protein positif 1, kita belum katakan itu preeklamsi. Jadi masih dikatakan masih dalam keadaan bukan preeklamsi. Tetap harus diobservasi ya dokter. Observasi ya. tetap, karena nanti biasanya tekanan darahnya akan naik. Nah, kalau tekanan darahnya naik, baru kita katakan dia preeklamsi. Oke. Pertanyaan kedua dari Dina Erviana. Dokter izin bertanya, jika salah satu syarat pemberian MGSO4 tidak terpenuhi, tindakan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan keadaan umum pasien sampai di tempat rujukan? Silakan dok. Oke, jadi tadi kan syarat pemberian MGSO4 itu kan ada refleks patella, nafas sesak apa tidak, terus satu lagi urinnya berapa. Nah, jadi kalau memang dia pasien ini baru datang, kita pastikan dia preeklamsi, itu boleh diberikan dulu awalnya. Jadi nanti sambil dosis awal tuh boleh diberikan untuk mencegah terjadinya kejang. Nanti misalnya setelah pemberian itu, kalau kita observasi ternyata baru lihat syarat-syarat makin memberat, misalnya makin sesek, urinnya sedikit atau refleks patella negatif, baru kita berikan antidotum. Jadi emang kalau obat MGSO4 ini emang sudah obat wajib untuk pasien-pasien dengan preeklamsi. Jadi kalau memang itu masukin aja dulu dosis yang 4 gram. Selanjutnya kita observasi gimana keadaan pasien selanjutnya. Oke, dokter, dari antidotum kita berikan bila syarat tidak terpenuhi, itu berapa lama kita observasi lagi untuk MGSO4 berikutnya yang 2% ya dok? Yang 2 6 gram. 6 gram itu biasanya kita kalau memang udah pemberian dosis awal, langsung berikan dosis maintenance, dok. Jadi nggak apa-apa langsung berikan dosis maintenance, tapi dalam dosis maintenance itu kita kan observasi. Kalau terjadi perburukan, baru kita stop, baru kita berikan antidotum. Antidotum. Nah, dari antidotum itu, dilanjutkan lagi yang rheumatoid itu berapa lama kita observasinya? Nah, itu kalau misalnya memang sudah ada keadaannya, maksudnya dia udah keracunan MGSO4, itu biasanya kita tunda dulu, dok. Tunda dulu sampai keadaannya pasien memang membaik. Kalau memang membaik, baru kita lanjutkan MGSO4-nya. Oke. Gitu. Atau sambil dirujuk ya? Iya, sampai saya rujukan. Oke. Sekarang dari sahabat Glenny Ardianti, mohon izin bertanya dokter, mengenai penata laksanaan PEB dok, dalam slide dijelaskan untuk PR tekanan darah lebih dari 140/90 dengan protein urin plus 1. Dan PEB lebih dari 160/110 dengan protein urin plus 2. Izin dok, apakah pemberian MGSO4 dapat diberikan dengan melihat hasil dari protein urin dulu dan tensi dok? Karena di fase 1 jadwal laboratorium belum 24 jam, jadi hanya dengan menilai dari tensi dok. Dan apakah bila pasien datang dengan tensi lebih dari 140/90 tanpa melihat protein urin sudah bisa juga diberikan MGSO4 dok? Ada lagi, mengingat kadang pasien yang datang belum pernah ANC sama sekali dokter. Dan untuk pemberian nifedipin apabila dalam 15 menit di tensi ulang sudah turun, apakah tetap diberikan MGSO4 dok? Atau memang tata laksananya MGSO4 dulu dok? Karena biasanya kami obat oral dahulu dok. Terima kasih. Oke, jadi kalau memang ada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, jadi itu sekarang ada kriteria terbaru, tapi memang kriterianya belum banyak dipakai. Jadi kriteria itu kalau udah tensi di atas 160/110 dengan protein apapun itu, misalnya positif 1, positif 2, positif 3, itu langsung diberikan MGSO4. Kalau tensinya di atas 160/110. Nah, tapi kalau misalnya pasien datang langsung ditensi, tensinya tinggi, kita tunggu dulu nih. Sekitar 30 menit sampai 60 menit kita tensi ulang. Ini jika pasiennya tidak dalam keadaan berat ya, maksudnya 160/110 tenang, terus kita lakukan ulang 30 menit, biasanya kita tensi ulang. Kalau dia turun, itu nggak turun sih sebetulnya tidak masalah. Jadi nanti kita observasi lagi nih gimana turun apa enggak. Tapi kalau udah 160/110 di 30 menit tetap 160/110, itu udah boleh langsung diberikan MGSO4. Sama juga kalau memang di atas 160/110 mau diberikan
yang tensi kedua masih tinggi, boleh kita lakukan pemberian nifedipin. Kalau dia turun, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak turun, nah itu baru yang dikategorikan preeklamsi berat gitu ya. Apabila tensinya turun, dok, tetap diberikan MgO4 atau enggak, walaupun nanti nih dia turun nih diberi nifedipin masih di atas 140/100, nah itu langsung diberi MgO4. Kalau diberikan nifedipin di atas 100 tetap 160 baru diberikan Mg. Tapi kalau dia turun di atas 140 sebetulnya belum perlu diberikan Mg. Terima kasih dokter. Dari Mardiana AMD, dok izin bertanya, saya Bidan Mardiana. Bila ada kasus sungsang dokter, kalau bayi lahir ternyata pas bagian kepala belum lahir, segala cara sudah dilakukan tapi tidak keluar, tindakan apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau memang sebetulnya kan kalau pada persalinan sungsang itu kan ada teknik-tekniknya. Jadi kalau teknik kepala itu dia ada beberapa tahap, ada yang seperti apa namanya saya lupa. Ada tindakan-tindakannya untuk melahirkan kepala. Nah, kalau memang udah pakai teknik-teknik yang sudah dilakukan belum bisa juga, itu memang agak paling biasanya kita rujuk ya ke Bu Bidan dirujuk. Nah, cuman memang masalahnya nih 5-8 menit setelah bayi lahir, kepala belum lahir, biasanya keadaannya bayinya akan hipoksia, bisa sampai ke matian janin. Jadi emang ada tekniknya tuh, ada yang kepalanya harus diangkat ke atas atau ditarik ke bawah, tergantung keadaan posisi bayinya juga harus dilihat. Apakah kepalanya mengadah? Nah, kalau mengadah itu memang Open kamera. Belum? Bila belum, kami bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Dari Bidan Indah Meliana, mohon izin bertanya dok. Saya Bidan Indah dari Klinik Cakra. Jika ada pasien ibu hamil dengan riwayat SLE atau lupus, apakah dia bisa lahir normal atau memang harus SC, dokter? Dan baiknya kita rujuk ke polip penyakit dalam dulu atau bagaimana, dok? Mohon arahannya, dokter. Terima kasih. ya, jadi kalau ada pasien-pasien pada SLE, itu tergantung dia dalam serangan apa tidak, adakah faktor pemberat apa tidak. Kalau misalnya dia tidak ada faktor pemberat, tidak dalam serangan, itu bisa lahir normal dan tidak harus di SC. Tapi memang kita harus kolaborasi dengan dokter penyakit dalam karena kita harus menilai dia dalam serangan apakah atau memang hasil labnya dia memang terkontrol gitu kan, nggak ada masalah. Jadi kalau memang tidak ada masalah boleh lahir normal. Terus rujuknya kemana? Tergantung usia kehamilan. Kalau usia kehamilannya masih baru atau muda, lebih baik dikonsulkan ke dokter penyakit dalam dengan kolaborasi dengan dokter kandungan gitu. Karena kan kita SLE ini yang ditakutin tuh pada bayinya, takutnya bayinya suka kecil atau UGR biasanya gitu. Itu. Sekarang ada lagi dari Gledi Ardianti. Ini udah nanya 2 kali ya Mbak Gledi ya. Izin bertanya kembali dokter, untuk kasus oligo dokter, bisa dikatakan oligo dari usia kandungan berapa ke berapa minggu ya dok? Lalu ada batasan normal ICA per usia kehamilan itu berapa ya dok? Apakah pasien dengan cukup bulan dan membawa hasil USG dari dokter dengan ICA di bawah normal dan sudah ada HIS boleh diobservasi di fase 1 dok? Pengalaman saya dok, pernah dapat kasus pasien G2P1A0 hamil 38 minggu dengan PK1 laten, pembukaan 3 cm sudah 2 hari, HIS bagus. Akan tetapi pembukaan masih sama. Dianjurkan untuk USG ternyata ICA-nya rendah.
dan dianjurkan SC. Apakah oligo mempengaruhi dalam cepat atau tidaknya pembukaan, dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau oligo ini kan bisa terjadi pada saat usia hamil dari 7 bulan sampai aterem. Nah, oligo ini kalau udah terjadi di tahap-tahap awal itu biasanya memang ada kelainan dari plasentanya. Jadi insufisiensi plasenta. Jadi pasti hasilnya tuh aliran darah ke bayinya akan berkurang kalau dari awal. Nah, kalau terjadinya pada akhir-akhir kehamilan, misalnya 38 minggu ke atas, oligo. Jadi batasannya gini, ada oligo berat, ada air ketuban berkurang. Jadi kalau air ketuban berkurang, misalnya hitungannya ICA-nya 6 sampai 10, itu memang pada tempatnya untuk dilakukan induksi. Tapi kalau ICA-nya di bawah 5, sebetulnya kalau dia hasil CTG-nya bagus, pembukaan bagus, CTG-nya bagus, itu boleh dilakukan risiko yang terjadi karena kan kalau tali pusat. Jadi kalau tali pusat tertekan itu bisa aliran darah ke bayinya berkurang yang dapat menyebabkan kematian. Jadi memang biasanya kalau ICA-nya sudah direndah sekali di bawah 5, biasanya kita sarankan untuk SC. Tapi ICA rendah itu bisa nggak mempengaruhi dalam cepat atau tidak pembukaan, dokter? Sebetulnya kalau ICA-nya akan berkurang kan pasti proses persalinan akan lebih berkurang karena kan air ketuban itu kan adalah suatu alat untuk membantu mempercepat persalinan gitu. Begitu. Jadi bisa ya Bisa mempengaruhi mempengaruhi. ICA rendah itu ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bidan Hilwia Anggraini. Izin bertanya dokter, untuk pasien perdarahan datang dengan keluhan keluar darah per vaginam postpartum 30 hari. Hasil HCG negatif. Jalan lahir tidak ada ruptur. Ini termasuk perdarahan apa ya, Dok? Dan tindakan apa yang harus kita tangani? Jadi kalau memang dia datang udah 30 hari postpartum, hasil HCG-nya negatif, laserasi tidak ada, itu biasanya kita lakukan untuk USG. Jadi kita lakukan USG untuk menilai apakah ada sisa plasenta. Karena memang yang kemungkinan paling mungkin kalau late HPP itu adalah bisa terjadi sisa plasenta. Atau bisa juga terjadi atonia sekunder. Ya, atonia sekunder itu biasanya terjadi bisa karena adanya endometritis. Endometritis itu ada peradangan pada endometrium biasanya atau pada uterus. Jadi bisa dilakukan pemberian antibiotik, dilakukan pemberian obat-obat uteritonika, lalu di USG. Kalau memang ada sisa, bisa dilakukan tindakan uretase. Jadi tindakan apa untuk yang dilakukan di fase 1 untuk pasien yang HPP ini? Di fase 1 paling yang dilakukan adalah dilakukan pemeriksaan dalam, dilihat apakah porsio masih terbuka, apakah ada sisa jaringan pada mulut porsio, gitu. Itu paling yang bisa dilakukan sambil cek HB dan leukosit. Gitu. Kapan saatnya untuk dirujuk, Dok? Ya kalau memang sudah dilakukan perdarahan yang udah 30 hari lebih baik langsung segera dirujuk untuk melihat USG gitu. USG kembali. Oke, terima kasih dokter. Dari Bidan Eva Triharyani, izin bertanya dok, untuk KET bisa terdiagnosa pada usia kehamilan berapa minggu? Ya, jadi memang kalau KET itu kan biasanya sih dia sudah ada gejala. Kalau KET itu udah pecah tuh biasanya tempat kehamilannya. Biasanya sih bisa terdiagnosis di atas usia hamil 6 minggu pun udah bisa. Kadang-kadang kalau usia di bawah 6 minggu tidak ada gejala, memang kadang-kadang kita USG agak sulit, apalagi kalau abdominal. Tapi kalau untuk transvaginal insya Allah bisa terlihat sih dengan usia hamil 5-6 minggu gitu. Tapi biasanya diagnosisnya kalau udah KET pecah itu biasanya di atas 8 minggu. Dari sahabat Gledi, siap dokter. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Bidan Gledi. Bagaimana sahabat bidan? Ada lagi pertanyaan atau ada yang mau face to face konsultasi dengan Dokter Esa? Silakan raise hand.
Kalau belum ada, dokter saya mau bertanya ya. Saya pernah dapat kasus ini ya. Pasien hamil 27 minggu datang ke praktek bidan. Ya, dan ibu ini bukan ANC di bidan tersebut. Pasien datang dalam keadaan kejang. Gimana pertolongan di fase ke-1 ini, dok? Step-stepnya apa aja? 27 minggu. Hamil 27 minggu dia datang ke bidan, tapi dia belum pernah ANC di bidan ini, dok. Apa step pertama yang dilakukan bidan tersebut, dok? Oke. Kalau dia datang di usia hamil 27 minggu, dia kejang, pasti kita anamnesis dulu dong ke keluarga, ya kan? Sambil dilakukan pasti dilihat airway breathing circulation itu pasti ada. Kalau memang dia datang ternyata kita cek pemeriksaan tensi tinggi. Ternyata tensinya tinggi nih, Dok. Ternyata tensi tinggi, berarti kita curiga ke arah preeklamsi, ya kan? Terus kalau misalnya tensinya nggak tinggi, kita cek nih suhunya, gitu kan? Kalau suhunya dia tinggi, kita curiga apakah ada infeksi, misalnya ke arah meningitis atau enggak. Terus jangan lupa kita harus nanya juga nih, dia ada riwayat ini enggak riwayat kejang, misalnya takutnya dia epilepsi. Nah, jadi emang harus dicek seperti itu. Dan terus dilihat juga dia habis kejangnya sadar apa enggak. Kadang kan harus dilihat, kadang-kadang habis kejang dia nggak sadar, bisa juga. Tapi kalau misalnya dia kalau biasanya sih kalau pada pasien-pasien preeklamsi kalau habis kejang dia sadar biasanya. Tapi kalau misalnya dia nggak sadar, curiganya ke arah infeksi gitu. Jadi ya paling yang bisa dilakukan ya itu, kalau memang dia beneran dicek tensinya tinggi, cek urin, nah baru deh kita bisa preeklamsi ya kita masukkan MgSO4. Gitu. Pada saat dia kejang, tensi tinggi, kalau urin pasti susah ya dalam keadaan kejang, Iya. gitu kan? Boleh langsung katakan Boleh. MgSO4. Kalau memang dia dikatakan preeklamsi boleh dilakukan pemberian MgSO4. Kalau datang dengan kejang kita pasti panik ya. Ya. Langsung ke MgSO4 Enggak apa ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan sahabat bidan. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup forum diskusi ini. Bagaimana Dr. Esa, ada closing statement sebelum kami tutup? Closing statement-nya jadi saran saya terhadap pada sahabat bidan harus bisa mengetahui kegawat daruratan pada kehamilan dan persalinan sehingga bisa mendeteksi dini nih apa penyebab dari kegawat daruratannya sehingga pasien dapat distabilisasi lebih dahulu dan bisa dirujuk dalam keadaan yang stabil. Sambil biasanya kan kalau memang mau rujukan kan memang tidak mudah, kadang-kadang harus kita telepon dulu dan segala macam. Nah, sembari menunggu itu bisa dilakukan stabilisasi pasien sehingga pasien bisa lebih tertangani sehingga mobilitas dan mortalitasnya akan berkurang. Itu aja, Bu. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya yang jelas dan padat ini. Semoga setelah webinar ini kita makin sigap sehingga angka kematian ibu dan janin di Indonesia berkurang. Baik sahabat bidan, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Dr. Esa Manasaresti SPUG, dan juga moderator kita, Dr. Miranti Dewayeni. Sahabat bidan yang kami sayangi, mohon dibuka dulu videonya. Kita akan melakukan sesi foto. Kami himbau sekali lagi, ibu-ibu sahabat bidan, mohon dibuka dulu videonya. Ya, kita akan melakukan sesi foto ya. Bisa dimulai? 1, 2, 3, cheese. Ya. Kedua, ya. Betul, sahabat bidan. Ya.
Ya, masih ada yang belum membuka video gini ya. videonya. Coba Anda kau ukur. Pas. Alah ama kasih yang aman. Ya, Ini kenapa 1, sih? 2, 3. Ya, ketiga. Berapanya mau Ya, beda Bapak sendiri. Bidan, Ibu Bidan, sahabat Bidan, Hah? buka videonya. Oh dia ini mau kemana? Mau kemana Anda? 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Moderator Dr. Miranti Kapdebayani dan narasumber kita Dr. Esa Manasaresti. Dia kenapa? Ini sehari apa nih? Iya. Baik, sahabat bidan, ada rangkaian acara yang terkait dengan paparan materi tadi. Kami dari Rumah Sakit Teguh Ibu memilih 3 orang peserta dengan penanya terbaik. Nanti akan mendapatkan cenderamata goodie bag dari Rumah Sakit Teguh Ibu. Yang pertama yaitu Bu Bidan Dina Erviana. Ada enggak ya? Mbak Dina Erviana? Masih beserta kita siang ini? Masih Bu, masih. Oh iya, terima kasih. Nanti akan mendapatkan goodie bag ya, Mbak Dina ya. Ya, terima kasih Bu. Bu Gledi. Bu Gledi, ada Bu Gledi? Siap Bu. Oh ada, ya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Dari Klinik Cakra. Banyak ya tadi Klinik Cakra, jadi bingung nih. Klinik Cakra aja yang disebutkan. Ada? Masih ada? Ada Bu. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Sayangnya nanti tiga peserta ini akan mendapatkan feedback dari Rumah Sakit Teguh Ibu. Baiklah, sahabat bidan, siang ini tadi sudah selesai semua acara untuk paparan dari narasumber kami, dan kami juga berterima kasih kepada supporting dari PT Vision Flag Indonesia. Nah, sekali lagi kami ingatkan, narasumber kami adalah salah satu dokter spesialis Obgyn yang ada di Rumah Sakit Teguh Ibu. Beliau praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu jam 18.30 sampai jam 21. Dan hari Kamis dan Sabtu itu jam 9 sampai jam 12 siang. Dan untuk kontak langsung bisa @Instagram Esa_Manasa ya. Jadi Bapak Ibu bidan sekalian, sahabat bidan Rumah Sakit Teguh Ibu dapat melakukan kontak dengan beliau. Dan juga untuk IGD Rumah Sakit Teguh Ibu buka 24 jam dengan menerima pasien rujukan kebidanan dengan melakukan konfirmasi terlebih dulu ke SPGDT Rumah Sakit Teguh Ibu atau menghubungi telepon 0813 196 30976. Nah, informasi juga dari narasumber kita bahwa sahabat bidan boleh kalau mau langsung DM ke IG-nya Dr. Esa. Dipersilahkan. Jadi tadi sekali lagi saya perjelas IG-nya Esa_Manasa ya. Nanti akan disampaikan di kolom chat dan juga grup sahabat bidan Rumah Sakit Teguh Ibu. Baik, tadi acara foto bersama sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Akhir kata kami dari pihak Rumah Sakit Teguh Ibu terima kasih atas kehadiran sahabat bidan yang berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Akhir kata kami mohon maaf apabila selama penyelenggaraan ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tepuk tangan. Terima kasih atas kehadirannya di webinar Rumah Sakit Teguh Ibu. Terima kasih Dr. Esa mungkin Rumah Sakit.
Ya, kami persilahkan sahabat bidan untuk lab di ruangan webinar kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.